Kalau sampai hari ini kamu masih aja mikir investasi itu adalah cara cepet menjadi kaya, fix mindset kamu itu masih salah banget. Dan pasar nggak pernah kasih ampun buat orang yang mindsetnya salah. Aku udah lihat terlalu banyak orang baru kenal investasi seminggu aja langsung ngerasa yang paling ngerti, ikut-ikutan beli ini, ikut-ikutan beli itu, ujung-ujungnya nyangkut, lalu akhirnya kapok, terus nyala-nyalain market. Jadi sebelum kita lanjut, aku kasih disclaimer yang jelas, nggak bisa ditawar-tawar. Ini semua konten yang aku buat nggak ada ajakan buat beli instrumen ataupun emiten tertentu. Tugas kamu tetap satu, wajib cari tahu sendiri, pelajari dan telusuri lebih dalam. Jangan suka FOMO, jangan ikut-ikutan, dan yang paling penting jangan pernah all in jika kamu nggak tahu ilmunya. Sekarang dengerin, kalau fondasi kamu itu belum beres, investasi itu bukanlah solusi saat ini buat kamu. Itu malah akan menjadi beban baru buat hidup kamu. Yang pertama, kamu wajib punya yang namanya dana darurat, minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Bukan 1 bulan ya, bukan juga 3 bulan, tapi minimal 6 bulan. Lebih baik kalau 12 bulan. Why? Kenapa? Karena hidup itu nggak selalu sesuai dengan keinginan kita, dan pasar juga nggak selalu naik. Yang kedua, kamu harus punya tujuan investasi yang jelas. Jangan cuma biar cuan. Itu bukan tujuan sih, itu adalah harapan kosong. Tujuan itu harus spesifik. Rencana mau nikah, atau rencana mau beli rumah, ataupun ngerencanain mau pensiun dini. Karena dari situ kamu baru bisa nentuin ini investasi untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dan dari situ juga kamu tahu instrumen apa yang masuk akal dan sesuai buat tujuan investasi kamu. Yang ketiga, kamu harus ngerti profil resiko kamu sendiri. Ini penting banget, tapi sering kamu remehin ya. Banyak orang ngerasa siap rugi, sampai ya beneran rugi. Begitu merah dikit terus panik, langsung jual rugi, dan akhirnya apa? Trauma. Profil resiko itu bukan soal berani ataupun enggak, tapi soal seberapa kuat mental kamu saat market lagi turun. Karena fluktuasi itu pasti ada. Gak ada investasi yang lurus tajam naik ke atas terus, gak ada. Yang keempatnya, pastikan kamu sudah bebas dari segala macam utang konsumtif dan segala macam cicilan yang mencekik. Kalau tiap bulan kamu masih dikejar-kejar sama tagihan utang, dikejar-kejar sama deadline cicilan, jujur aja sih, fokus kamu itu bukan untuk investasi, tapi untuk sekedar bertahan hidup. Dan yang terakhir, ini nih yang paling sering banget dilanggar. Pastikan kamu pakai uang dingin untuk investasi. Uang yang gak kamu pakai buat makan sehari-hari, uang yang gak buat bayar kontrakan, yang gak buat kebutuhan sehari-hari lah ya intinya, apalagi untuk biaya anak sekolah. No, jangan sekali-kali pakai itu. Kalau kamu investasi pakai uang yang panas, setiap market turun dikit aja, kamu pasti jantungan, kamu panik, dan bisa-bisa keputusan kamu jual cepat dan akhirnya kacau balau. Jadi kalau semua ini kamu belum beres, jangan lompat ke investasi dulu. Benerin dulu fondasinya sampai kuat. Karena di dunia finansial yang kelihatan cepet itu biasanya rapuh. Yang pelan, yang disiplin, matang, dan itulah yang bertahan lama. Kalau semua fondasi itu sudah beres dan kamu harus mulai dari nol dengan cuma 300.000 per bulan, kira-kira langkah apa yang masuk akal yang akan kamu buat? Kalau seandainya aku dikasih kesempatan bisa balik ke usia belia, mulai dari nol lagi dan gak punya apa-apa, bahkan gak ngerti apa-apa soal keuangan, aku cuma dikasih modal 300.000 per bulan, aku nggak akan ribet
aku nggak akan sok jago, dan aku pasti nggak akan nyoba-nyoba cari cuan instan. Karena satu hal yang aku sadar sekarang, kebanyakan orang gagal bukan karena kurang uang, tapi karena salah langkah dari awal. Dulu aku pikir investasi itu harus pinter dulu, harus banyak ilmunya, harus keluar masuk ikut webinar dan seminar, harus ikut kelas, harus bisa analisa saham, harus bisa update berita tiap hari. Ternyata semua itu salah. Semakin kamu ngerasa harus hebat, semakin besar kemungkinan kamu jadi overconfidence dan akhirnya malah rugi sendiri. Kalau aku harus mulai lagi dari nol, ini nih yang akan aku lakuin. Simple tapi powerful menurut aku. Langkah pertamanya, aku bakal buka akun sekuritas. Apapun itu bebas, nggak perlu ribet mikir katanya ini yang terbaik. Itu nggak penting. Yang penting satu, legal, terdaftar dan diawasi sama otoritas jasa keuangan. Dan kalau terkait derivatif atau kripto juga yang di bawah Bapepti. Udah, itu aja intinya. Karena tujuan aku bukan untuk cari platform yang paling keren, tapi yang bisa untuk mulai jalan. Dan langkah keduanya ini yang paling krusial. Aku nggak akan beli saham satu persatu atau saham satuan. Yes, kamu nggak salah denger. Aku nggak akan trading, aku nggak akan ngejar saham gorengan, dan aku jelas nggak akan nyentuh koin-koin micin yang bahkan produknya nggak jelas itu. Kenapa? Why I did that? Karena aku tahu diri, aku lagi mulai dari nol. Literasi aku masih sangat minim dan pasar itu nggak pernah ramah sama orang yang sok tahu. Aku bakal langsung masuk ke ETF. ETF itu simple. Kamu beli satu produk yang isinya udah puluhan bahkan ratusan perusahaan besar. Ibaratnya kamu nggak beli cuma satu buah, kamu beli satu keranjang isi buah-buahan terbaik. Dan pilihan pertama aku ETF Core. Aku pilih SPDR and S&P 500 ETF Trust. Kenapa? Karena ini isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika. Di dalamnya ada Apple, Microsoft, Alphabet, dan masih banyak lagi perusahaan yang produknya dipakai oleh miliaran orang setiap hari, termasuk kamu-kamu juga. Tanpa kamu sadar, kamu itu udah jadi konsumennya, dan sekarang kamu juga bisa jadi salah satu pemiliknya, sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Ini bukan soal cepat kaya, ini soal ikut bertumbuh bareng ekonomi dunia, dan itu jauh lebih powerful. Dan pilihan kedua yaitu ETF Dividend. Di sini aku cari yang rajin bagi hasil. Aku pilih Vanguard High Dividend Yield ETF. Isinya perusahaan yang stabil, bukan yang hype, tapi yang tahan banting kayak Walmart, ExxonMobil, P&G, dan masih banyak lagi. Produk mereka mungkin kelihatan biasa bagi sebagian orang, tapi justru itu kekuatannya. Produk-produk mereka dipakai terus dan dibeli terus dan ngasih cash flow terus. Yang ketiga, diversifikasi global. Aku nggak mau cuma bergantung sama satu negara. Jadi aku pilih ETF yang punya exposure internasional kayak Vanguard FTSE All World X US ETF. Isinya perusahaan dari berbagai negara. Ada Samsung Electronics, ada Nestle, ada HSBC. Artinya kalau satu ekonomi sedikit melambat, yang lainnya bisa menopang, yang lainnya bisa nutupin. Nah ini nih namanya balance. Langkah ketiganya ini yang sering diremehin, tapi justru ini yang paling menentukan, yaitu auto invest. Aku bakal set 300.000 per bulan otomatis, tanpa mikir, tanpa nunggu waktu yang tepat. Karena jujur aja, gak ada yang bisa consistently timing the market. Yang bisa kamu kontrol cuma satu, konsistensi.
Dengan auto invest, aku akan jadi kebal dari FOMO. Nggak panik pas market turun, nggak euforia pas market naik. Dan di titik ini, mindset langsung bisa berubah. Dari yang awal-awalnya aku mau pengen cepet kaya, jadi aku lagi ngebangun sistem. Karena kekayaan itu bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi hasil dari ratusan keputusan kecil yang diulang-ulang selama bertahun-tahun. 300.000 per bulan, konsisten 15-20 tahun, ditambah pertumbuhan market, ditambah lagi compounding, di titik tertentu kamu bakal kaget sendiri dengan hasilnya. Bukan karena kamu yang jenius, tapi karena kamu nggak pernah menyerah. Penyesalan terbesar kebanyakan orang bukan karena mereka gagal investasi, tapi karena mereka nunda untuk mulai. Dan kalau hari ini kamu lagi nonton ini, gak peduli usia kamu berapa, itu berarti satu hal, kamu belum terlambat. Mulai aja dulu, gak perlu sempurna, gak perlu nunggu paham semuanya. Karena di dunia investasi, yang menang bukan yang paling pinter, tapi yang paling konsisten. Kalau kamu perhatiin, semua yang aku share di video ini bukan cuma buat kalian-kalian, tapi juga buat diri aku sendiri. Ini merupakan reminder, biar 5 atau 10 tahun ke depan, aku bisa balik lagi ke video ini dan aku lihat, apakah aku masih pegang prinsip yang sama, atau aku ikut ke bawah ego dan emosi sesaat. Karena jujur aja sih, yang bikin orang gagal di investasi itu bukan kurangnya informasi, tapi lupa sama prinsip yang dibuatnya sendiri. Hari ini bisa aja masih disiplin, besok mulai menyimpang, lusa mulai sok jago, dan pelan-pelan hancur dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Makanya aku selalu pegang satu rumus sederhana: nabung, simpan, lupakan. Kelihatannya sepele, tapi justru itu yang paling susah untuk dilakuin. Karena kita hidup di dunia yang serba instan. Semua pengen cepet, semua pengen cepet kaya, pengen cepet cuan, pengen cepet sukses. Padahal yang beneran works itu yang boring, yang konsisten, yang jangka panjang, dan itu terkadang pelan. Kamu gak perlu jadi yang paling pinter, kamu gak perlu jadi yang paling cepet. Kamu cuma perlu tetap jalan saat yang lain sudah menyerah dan berhenti. Dan kalau suatu hari nanti hasilnya mulai kelihatan, itu bukan karena kamu yang sedang beruntung, tapi karena kamu sudah cukup sabar untuk gak mengganggu prosesnya sendiri. Siapa di sini yang udah mulai investasi? Coba dong komen di bawah. Dan buat yang kamu belum, pertanyaannya bukan kapan sih market bagus, tapi kapan kamu mulai mau disiplin. Kalau boleh jujur, aku itu nyesel. Penyesalan terbesarku hari ini, andai aja aku ngerti ilmu investasi dan kekuatan compounding itu sejak dari usia dini, mungkin hari ini asetku udah jauh lebih besar dan aku bisa capai financial freedomku jauh lebih awal. Tapi satu hal yang aku pegang, gak ada kata-kata terlambat untuk mulai. Berapapun usia kamu sekarang, kalau hari ini kamu sudah mengerti, itu cukup. Mulai aja. Aku mau nanya nih, usia berapa kamu pertama kali paham soal investasi? Dan apa investasi pertama kamu? Coba dong share di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa menjadi titik awal buat orang lain juga untuk memulai.